Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan gue Andri Toris, Power Up Cecet yang pasti bakal mereaksi video yang amazing. Buat kalian semua apa kabar ya? Baik-baik aja, sehat selalu ya, masih boleh dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pastinya sehat-sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala menjalankan urusannya ya. Oke ya, pasti buat lu semua yang baru aja gabung, baru aja melihat channel gue, jangan lupa langsung di-subscribe biar channel gue tambah berkembang dan gue tambah semangat memberikan video-video yang mudah-mudahan yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, untuk kesempatan kali ini gue bakal mereaksi video yang sangat luar biasa banget. Ini rekomendasi ya, bukan rekomendasi nih, rekomendasi dari admin ya, admin dari tim no di depan ya. Oke, ini kita turun sedikit ya. Kemarin kita itu ngebahas tentang permasalahan ulama-ulama ya, kita reaction, kita belajar tentang sejarahnya ulama-ulama yang ada di ujung Sumatera, yang ada di Aceh sana. Dan ini adalah salah satu ulama, kita turun sedikit ya ke daerah Minangkabau. Ini ada Syekh Burhanuddin Ulakan ya. Syekh Burhanuddin Ulakan ini ulama asal Minangkabau ya, dan ini diambil dari rekomendasi channel Narasi Kata ya. Apakah ulama ini Syekh Burhanuddin Ulakan ada hubungan dengan Aceh ya? Soalnya dari Minangkabau. Penasaran kan? Yuk kita reaksi bareng-bareng aja. Kita mulai 1, 2, dan 3. Narasi Kata, menyambung lidah ulama. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ikhwani fillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minangkabau adalah tanahnya para ulama. Masya Allah. Tapi tahukah kita bahwa Islam menjadi identitas dan menjadi agama mayoritas di Minangkabau adalah hasil usaha dari ulama tasawuf yang alim dan soleh. Masya Allah. Salah satunya adalah Syekh Burhanuddin Ulakan. Ikuti terus tayangan ini dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar saudara seiman menjadi orang pertama yang diinformasikan terkait video terbaru kami. Amin 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 ya rabbal alamin. Masya Allah, ini sejarah ya, itu jatuh cinta banget dengan sejarah-sejarah ulama ya, karena kita harus mencintai ulama loh, benar, serius. Masya Allah. Masya Allah. Informasi terkait Syekh Burhanuddin Ulakan dapat ditemukan dari naskah kuno Arab Melayu. Sejarah ringkas Waliullah Salihin Syekh Burhanuddin Ulakan yang mengembangkan agama Islam di daerah Minangkabau versi Imam Maulana Abdul Manap Amin Al-Khatib. Naskah ini terdiri dari 69 lembar, namun halamannya terdiri dari 136 halaman. Seutuhnya ditulis tangan dengan menggunakan aksara Arab Melayu. Tulis tangan, Masya Allah. Dalam catatan sejarah, Syekh Burhanuddin diperkirakan lahir pada tanggal 17 Safar tahun 1026 Hijriah. Namun dalam riwayat lain, ia justru lahir pada tahun 1056 Hijriah Masya Allah, atau 1646 Masehi dari keluarga yang menganut agama Buddha. Ia sendiri berasal dari daerah Guguk Sikaladi, Pariangan, Padang Panjang. ya, Kemudian orang tuanya berpindah ke Sintuk Lubuk Alung. Nama aslinya adalah Kanun. tetap ya, dilahirkan dia dari keluarga non muslim seperti itu ya, dari keluarga non muslim. Dan bagaimana bisa menyandang gelar Syekh Burhanuddin Ulakan ya, masih penasaran. Gue juga penasaran banget nih, ini sangat luar biasa. Ketika beliau mengaji kepada Syekh Abdul Arif atau Syekh Madinah, ia digelari dengan Fakih Pano. Ayahnya bernama Pampa dan ibunya bernama Nindi atau Putri Cukup. Orang tua beliau adalah petani. Sehari-hari Kanun bekerja sebagai pengembala ternak orang tuanya. Dalam suatu riwayat, Burhanuddin dan ayahnya adalah penganut Buddha. Namun kemudian atas dakwah seorang saudagar asal Gujarat yang bernama Ilapai, beliau menyebarkan Islam kepada penduduk di Tukan Batang Pengawas. Burhanuddin dan ayahnya meninggalkan agama Buddha
dan masuk Islam tanpa paksaan. Burhanuddin ayahnya. Setelah memeluk Islam, Burhanuddin meninggalkan kampung halamannya Sintu untuk merantau ke Tafakis dan berguru kepada seorang ulama yang bernama Yahyuddin atau disebut dengan Tuanku Madinah. Tak lama kemudian, atas anjuran gurunya, Burhanuddin berangkat ke Aceh untuk belajar kepada Syekh Abdul Al-Sikil. Subhanallah. Beliau mengaji. Allahu Akbar, subhanallah. Tuh. Dan akhirnya memang ini kita kembali lagi ya, Aceh lagi ya. Walaupun di sini judulnya Syekh Burhanuddin dari Ulakan, ulama asal Minangkabau, tapi ya dan ternyata ya Syekh Burhanuddin ini pergi ke Aceh untuk belajar untuk belajar agama kepada salah satu ulama yang di Aceh ini. Masya Allah. Selama 30 tahun di Aceh 30 dan kemudian kembali ke tempat asalnya yaitu Minangkabau. Ia kembali ke kampung halamannya bermaksud menyebarkan Islam. Di kampungnya, Burhanuddin mendirikan sebuah surau di Tanjung Medan yang terletak di dalam kompleks tanah seluas lebih kurang 5 hektar dan diberi nama Surau Ulakan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan syiar yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin Ulakan. Dakwahnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Layaknya ulama dan waliullah lainnya, Syekh Burhanuddin juga mengajarkan tasawuf atau tarekat Sataria. Tarekat ini bersambung sanadnya kepada Mula Ibrahim bin Hasan Al-Qurani dan Ahmad Al-Kusasi di Mekah Al-Mukarramah. Kedua syekh ini juga berguru langsung dari Abdul Raub As-Singkili dari Aceh. Dapat dimaklumi jika dua-duanya ini ya, ulama Indri Minangkabau ini dua-duanya ini berguru atau belajar agama di Singkil Aceh. Masya Allah, ini bener-bener ya kan, bener-bener kan, Aceh ini sangat berpengaruh banget dalam menyebarkan agama Islam. Walaupun di ujung Sumatera, tapi Masya Allah, udah. Kemudian aliran tasawuf yang berkembang di tanah Minangkabau dipengaruhi oleh pemikiran tasawuf Aceh. Berkat kegigihannya dalam mengaji, Syekh Burhanuddin menjadi ulama karismatik dan menjadi tokoh kunci dalam penyebaran aliran tarekat Sataria di penghujung abad ke-17. Dari beliaulah lahir ulama-ulama tasawuf seperti Tuanku Nantua Mansiangan yang kemudian menjadi guru dari Tuanku Nantua Cangkiang Ampe Angke dan kemudian menjadi kunci penyebaran tarekat Naksabandiyah. Menjadi kunci tarekat Naksabandiyah. Cangkiang kelak memiliki murid yang bernama Tuanku Nan Renceh dan menjadi tokoh penting dari perang Padri di ranah Minang. Masya Allah. Mengapa justru melalui aliran tarekat Sataria ini Islam dapat diterima oleh masyarakat Minangkabau? Minangkabau sejak abad ke-7 terkenal sebagai wilayah dengan etnis Minangkabau yang kental dengan tradisi lokal dan memegang teguh adat istiadat leluhur. Dengan aliran tarekat Sataria yang lebih akomodatif, syiar Islam yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin dapat diterima dan tidak mengalami penolakan yang begitu berarti. Jadi antara tarekat zaman dahulu orang-orang Minangkabau itu budayanya, adat budayanya sangat kental banget, tidak mau ditinggalkan. Ya mungkin dengan masuknya syiar dari Syekh Burhanuddin Ulakan ini, dia menggunakan tarekat Satariyah ya. Artinya mungkin dia bersyiar sambil mengkolaborasikan adat istiadat dari orang-orang Minangkabau itu sendiri. Mungkin seperti itu kali ya. Jadinya diterima oleh masyarakat gitu kan. Bener nggak? Mohon dikoreksi deh kalau misalkan salah ya. Kalau itu menurut pandangan gue ya. Metodenya lebih lunak dan kontekstual dengan budaya lokal masyarakat Minangkabau. Kan bener. Syekh Burhanuddin menggunakan surau sebagai pusat syiar Islam. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu dasar Islam seperti Quran dan hadis, tapi juga aliran tarekat Sataria ke masyarakat sekitar. Masya Allah. Perjuangannya menyiarkan Islam di kampung halamannya bukan tanpa hambatan. Dikisahkan sebelum beliau ke Aceh, Syekh Burhanuddin waktu itu ia lebih dikenal dengan sebutan Fakih Pano di kampungnya Sintu. Pano secara sembunyi-sembunyi mengajarkan serta meyakinkan para teman-teman terdekatnya akan kebenaran Islam. Begitu juga ia menyampaikan ajaran kepada orang tuanya. Perlahan ajaran Islam yang disiarkan oleh Fakih Pano meresap di hati sebagian kecil masyarakat Sintu. Masya Allah. Namun dakwanya tak berlangsung lama.
Pemuka adat dan penghulu suku meminta Pakepano agar menghentikan dakwanya. Tapi karena keteguhannya, Pakepano tidak bergeming. Ini gue senyum seperti ini salah satunya karena ya bangga gitu kan, bangga dengan orang-orang yang terdahulu, dengan ulama-ulama terdahulu gitu kan. Sebagaimana mereka itu berjuang menyiarkan atau menyebarkan agama Islam gitu kan. Tidak ya ada yang namanya mulus. Ya pasti ada hambatan. Tetapi di sini sekali lagi ya, ini di dalam hati gue ini, Masya Allah Aceh, Masya Allah Aceh, serius ya, ternyata gitu, subhanallah. Alhasil masyarakat tidak suka, lalu menganiaya ternak ayahnya dan mengancamnya akan diusir dari kampungnya. Bahkan musyawarah nagari memutuskan untuk membunuh Pakepano apabila ia tak menghentikan kegiatan dakwahnya. Peristiwa ini mendorong Pakepano untuk hijrah ke Aceh. Masya Allah. Dalam perjalanannya ke Aceh, Pakepano bertemu 4 orang pemuda sebaya. Mereka pun sepakat untuk berangkat dan mengaji bersama ke Aceh, serta berguru kepada Syekh Abdul Raub. Keempat sahabatnya itu adalah Datuk Maruhun dari Padang Ganteng, Batu Sangkar, Harapang Pari dari Kubung Tigo Balai Solo, Muhammad Nasir dari Koto Tangah Padang, dan Buyung Mudo dari Bayang Tarusan. Syekh Abdul Raub Al-Singkili menerima mereka untuk mengaji dan belajar Islam. Pada saat itulah nama Pakepano diganti oleh Syekh Abdul Raub Al-Singkili dengan nama Burhanuddin. Syekh Abdul Raub Al-Singkili. Suatu ketika Syekh Abdul Raub Al-Singkili menguji para muridnya, seberapa ikhlas mereka terhadap guru mereka. Pada saat itu, nah ini ya, diuji ya seberapa ikhlas ya. Karena ya menurut gue ini dua ilmu yang sangat sulit kita dapat, kita alami. Yang pertama ilmu ikhlas, yang kedua ilmu sabar. Ilmu ikhlas dan ilmu sabar. Dan ini Syekh Burhanuddin Ulakan ini dites keikhlasannya terhadap gurunya ya. Coba ya. Itu saat Abdul Al-Singkili memanggil para muridnya dan meminta mereka untuk mengambil sebuah bejana yang terjatuh ke kolam penuh tinja. Masya Allah. Tak satu pun muridnya yang mau terjun kecuali Burhanuddin. Masya Allah. Melihat keikhlasan Burhanuddin, Syekh Abdul Rauf Al-Singkili sangat senang dan bahkan dengan mata yang berbinar terharu memperhatikan muridnya itu. Masya Allah. Pernah juga diriwayatkan satu kali Burhanuddin ikhlas ya. Di sini sang guru meminta kepada muridnya, tolong ambilkan bejana itu jatuh ke dalam lubang yang penuh dengan, mohon maaf, dengan tinja. Yang lain pada nggak mau. Karena kenapa? Kotor, jorok dan lain sebagainya mungkin. Tapi di sini Syekh Burhanuddin dengan ikhlasnya, ya kan? Ya, dengan ikhlasnya gitu kan, dia terjun dan mengambil. Dan sang guru itu melihatnya senyum, mata berbinar-binar dan sedih gitu kan. Karena kenapa? Keikhlasan hatinya. Nah itu salah satu ilmu yang sangat sulit kita dapat. Coba deh, serius deh, belajar dua ilmu itu aja deh, ilmu ikhlas dan ilmu sabar ya. Ilmu sabar dari mana? Dari mancing. Coba deh, yang nggak pernah mancing, coba rasain ente mancing, sabar nggak tuh? Seperti itu aja, simpelnya seperti itu ya. Tapi ini Masya Allah sangat luar biasa banget ya. Uji dengan menjaga putri Syekh Abdul Raub Al-Singkili yang sudah dewasa. Putri sang guru sangat jelita, tentu akan mampu mengubah iman pemuda manapun. Tapi tidak dengan Burhanuddin. Ia menjaga putri sang guru dan sedikit pun tak berani ia menggodanya. Masya Allah. Keluhuran dan bagusnya akhlak Burhanuddin ini membuat dirinya mudah meresapi ilmu. Dan ini tadi di pertama Syekh Burhanuddin Ulakan ini dites, dia mengambil bejana dan akhirnya dia mau. Yang tes yang kedua itu adalah menjaga putrinya dari sang guru yang cantik jelita gitu kan. Cantik jelita gitu kan. Karena memang punya ditugaskan, ibaratnya ditugaskan atau dites suruh menjaga, dan guru juga pengen tahu gitu kan bagaimana reaksinya ketika menjaga putri saya. Gitu kan, apakah dia akan digoda atau seperti apa dan lain sebagainya, atau menggoda. Dan ternyata kan tidak, benar-benar dijaga gitu kan. Itu salah satu keikhlasan dan salah satu kesabaran menahan segalanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ilmu yang diajarkan gurunya
dan kemudian menjadi ulama yang karismatik, dan pada akhirnya kedalaman ilmu spiritual serta kesolehannya menjadikan dirinya sebagai waliullah yang mempunyai keutamaan. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini, aduh. Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ya. Dan ternyata sangat luar biasa gitu ya. Sangat luar biasa. Serius sangat luar biasa, dan gue sangat sangat bangga banget, dan gue sangat senang banget ya. Dan ternyata ada ulama yang karismatik itu di Minangkabau, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan ya. Syekh Burhanuddin Ulakan yang ilmu sabarnya tinggi, terus ilmu ikhlasnya tinggi gitu kan, mukanya berkarismatik banget gitu. Dan yang paling bikin gue terpesona itu bukan ya, terpesona aku bukan ya, beda lagi tuh ya terpesona itu ya. Yang bikin gue terpesona itu adalah ketika Syekh Burhanuddin Ulakan itu dia belajar ilmu tentang Islam di Aceh selama 30 tahun. Masya Allah. Ini jangan-jangan jadi berpikir kayak gini ya. Gue jadi berpikir kayak gini, jangan-jangan ini ulama-ulama yang ada di Bogor sini, di tanah Sunda. Kan dari Aceh juga gitu belajarnya gitu. Serius deh ya. Ini ya semoga aduh, gue udah gak bisa ngomong deh. Waduh, ketika kaki gue bisa menginjakan di Masjid Baitur Rahman, gue bener-bener Masya Allah banget ya. Alhamdulillah, gue nggak tahu harus berkata-kata apa gitu kan. Subhanallah ya. Makasih banget nih buat semuanya. Mungkin buat teman-teman semua yang ada ada kesalahan dari gue gitu kan, silakan dikoreksi aja, nggak jadi masalah. Mau dikritik, ada saran, boleh, nggak jadi masalah gitu kan. Itu adalah salah satu buat channel gue ini biar bisa tambah berkembang lagi gitu kan ya. Karena gue ngerasa nggak ada manusia yang sempurna ya, kecuali Rasulullah SAW. Bener nggak ya? Oke, yang pastinya buat semuanya sekali lagi thank you banget udah ikuti perjalanan reaksi gue. Dan kalau misalkan ada rekomendasi lagi ya tentang ulama-ulama sejarah yang benar-benar orang nggak tahu dan kita harus kuak tentang sejarah tersebut, yuk silahkan aja di kolom komentar, jangan lupa. Oke, gue ada tulis untuk pamit dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. I love you all dah.